Selamat Lingu Nalatai. Salam sahujud Karendem Malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga. Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Megiawati Makadada Gantare di GPIB Ebenezer Palangkaraya. Mari kita memulai aktivitas kita dengan terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bersyukur atas kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati udara yang segar di hari yang baru, di hari perhentian ini. Dan kami akan mengawali segala aktivitas kami di hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terlebih saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu berkarya atas kami. Dan pakailah hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kabar sukacita. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada Minggu 18 Agustus 2024. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-8, kita membaca pada ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-33. Saya akan menuntunnya untuk kita. Firman Tuhan demikian menyatakan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, pahlawan nasional Kalimantan Tengah yang bernama Cilikriwut adalah putra Dayak yang lahir di Kasongan, Katingan, Kalimantan Tengah. Sosok tokoh nasional ini sangat senang dan bangga mendapuk dirinya sebagai orang hutan. Karena memang ia dibesarkan di Rimba, Kalimantan. Sebagai putra Dayak, Cilikriwut ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Dari balik hutan, dia dengan lantang bersuara menentang penjajahan Belanda. Dan kembali ke hutan, pula dia berusaha untuk mengusir mereka. Hanya saja, Cilik tidak mau kota-kota yang sudah ada itu menjadi ibu kota Kalimantan Tengah. Alam merdeka baginya adalah jauh dari warisan pemerintahan kolonialisme Belanda. Sahabat GPIB, Kalimantan Tengah benar-benar murni dibangun atas hasil karya anak bangsa di alam merdeka. Bukan peninggalan Belanda, tetapi murni dibangun dari hutan belukar. Dan impian Cilikriwut menjadi kenyataan. Saat ini saya berdiri di tempat atau pencanangan tiang pertama kota Palangkaraya. Peletakan tiang pertama pembangunan kota Palangkaraya dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Dan tempat peletakan tiang pertama ini dikenang sebagai Tugu Soekarno. Palangkaraya menjadi kota yang istimewa karena ibu kota pertama yang murni
hasil karya anak bangsa di alam merdeka, bukan peninggalan Belanda. Sahabat GPIB, apa arti kemerdekaan? Bagi seorang tokoh nasionalis cilik riwut, merdeka berarti dia boleh memberikan begitu banyak ide, gagasan untuk Kalimantan Tengah ini. Merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan. Merdeka berarti lepas, tidak terikat, tidak tergantung pada orang lain. Dan firman hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah umat yang telah dimerdekakan. Merdeka dari apa? Firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan, merdeka dari belenggu dosa. Apakah kita sudah mengalaminya? Mengalami kemerdekaan dari belenggu dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapat merasakan kemerdekaan itu? Mari kita lihat dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes dituliskan yang pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Perhatikan bahwa orang mendengar perkataan Tuhan Yesus, barulah pikiran mereka terbuka. Dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Jadi iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya secara pribadi, secara utuh. Yang ketiga, kita harus menjadi murid Tuhan. Jika kita ingin mengalami kebenaran, maka kita harus dimurnikan menjadi murid yang pada akhirnya kita akan dimerdekakan. Yang keempat, dalam Injil Yohanes dikatakan kita juga harus mengalami hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengalami hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu. Sahabat GPIB, kebenaran di dalam Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan. Kita bersyukur menjadi umat yang telah dilepaskan dari dosa. Itu berarti kita punya tanggung jawab untuk membangun persekutuan dimanapun kita berada. Renungan hari ini melalui Injil Yohanes mau mengajak kita semua dimanapun sahabat GPIB berada. Mari kita mengambil inspirasi dari perjuangan para pahlawan, dari para pendahulu kita yang telah mengorbankan banyak hal demi kemerdekaan. Dan kita bersyukur melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberikan kemerdekaan, dilepaskan dari belenggu dosa. Saya dengan saudara sama-sama diajak, mari menerima dan hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu membuat kita mengalami kemerdekaan. Bersama saya yang berada di Tugu pemancangan tiang pertama. Disinilah warga, masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini boleh merasakan bagaimana suasana kemerdekaan yang membawa dan membangun kebersamaan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, mari wujudkan kemerdekaanku, kemerdekaan saudara, kemerdekaan kita semua di Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat firman-Nya pada hari ini. Amin. Mari sahabat GPIB, kita naikkan doa di pagi hari ini. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Karena kami boleh menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan di bumi Indonesia yang kami cintai. Berkat kemerdekaan melalui semua para pejuang yang rela mengorbankan kehidupan mereka untuk mendatangkan kemerdekaan bagi Republik Indonesia, bangsa dan negara kami. Kami boleh bersyukur bahwa bersama dengan seluruh sahabat GPIB di pagi hari ini, kami boleh menaikkan ungkapan terima kasih. Karena di dalam kami merayakan
bagaimana cinta kasih Tuhan atas negeri kami, 79 tahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia, boleh merasakan bebas dari penjajahan. Dan di mana hamba-Mu ini berdiri, boleh kembali mengenang bagaimana tokoh-tokoh nasional yang begitu luar biasa Tuhan pakai untuk membela bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana Tuhan pun telah memberkati kami untuk merasakan kehidupan yang merdeka. Tapi sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Taat mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Juga merespon dengan menjadi murid yang setia. Dan dalam kesetiaan itu kami mau bersama, berjalan bersama, boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sanggup mewujudkan kehidupan yang benar, kehidupan yang mendatangkan kemerdekaan. Dan kami sadar, kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami adalah anak-anak terang. Kami adalah anak-anak merdeka yang boleh mengalami pembebasan dari belenggu dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lewat berkat firman-Mu pagi hari ini, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tidak lupa kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negeri kami. Tidak lupa pun kami berdoa sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Agar kami sanggup, agar kami mampu, agar kami hadir benar dalam partisipasi, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menikmati Nusantara yang baru di suasana kemerdekaan ini. Terima kasih ya Bapa. Sebagai gereja kami juga mengingat, rayakan pada hari ini di minggu perhentian. Sambil terus berdoa bagaimana rencana-rencana sebagai gereja, khususnya di GPIB ini. Di bulan Germasa, di Mupel Kalselteng pun akan dilaksanakan kegiatan bersama. Kiranya Tuhan memberkati agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 hingga tanggal 25 Agustus nanti dapat terlaksana oleh karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua doa-doa yang sementara kami naikkan secara pribadi. Untuk semua keluarga-keluarga dalam pergumulan demi pergumulan. Bahkan mereka yang sedang sakit, dalam kelemahan tubuh. Atau mereka pun di dalam berkat sukacita. Begitu banyak syukur yang mereka boleh rasakan dan bagikan. Sehingga ungkapan syukur kami di pagi hari ini akan semakin membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati tim kerja morning call dan night call yang juga mempersiapkan seluruh pelayanan. Semua pelayanan yang terjadi agar apa yang mereka lakukan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sambil kami memohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Amin. Demikian sahabat GPIB dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberkati seluruh gerak langkah kita pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.